Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I want to tell about grammars, but before getting to the material, introduce myself. My name is Barniko. You can call me Nico. I'm from Major English Education, semester 1. Okay, now let's get into the material. Let's go. Oke, yang pertama ada simple present. Simple present adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang sifatnya habitually atau berulang-ulang dan berupa kebenaran yang umum. Simple present dibagi menjadi dua tipe, ada verbal dan nominal. Oke, sekarang masuk ke tipe yang pertama, itu tipe verbal. Oke guys, sekarang ada rumus simple present verbal. Dalam kalimat positif, rumusnya itu ada subject plus verb 1 plus object. Pada kalimat negatif, rumusnya subject plus do not or does not plus verb 1 plus object. Interrogatif, rumusnya itu do or does plus verb 1 plus object. Nah guys, kalau misalkan subjeknya itu pakainya I, you, they, we, dan nama jamak, itu pakainya do. Tapi kalau misalkan subjeknya he, she, it, dan nama tunggal, itu pakainya does. Oke? Biar tambah jelas lagi, mari kita lihat contohnya ya guys. Nah, ini guys salah satu contoh dari kalimat verbal itu. Kalimat positifnya itu ada I study Japanese. Kalimat negatif I don't study Japanese. Dan kalimat interrogatifnya ada do I study Japanese. Nah, di sini I itu sebagai subjek, study itu sebagai verb 1, dan Japanese itu sebagai objek. Kalau misalkan subjeknya pakai he, she, it, itu beda lagi guys. Mau tahu gimana? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di sini kalau misal subjeknya pakai he, she, it, itu kata kerjanya harus ditambahin s atau es. Kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf mati, maka y diganti dengan i dulu guys, baru kemudian ditambah es, seperti yang ada di contoh ini. He studies Japanese. Itu berlaku di kalimat positif aja ya guys, tidak untuk kalimat negatif dan interrogatif. Loh, kenapa? Ya karena kalau di kalimat negatif sama interrogatif itu udah ada kata do sama does, jadi tidak dikasih tambahan es atau s. Dan kata kerja yang berakhiran x, s, ch, sh, dan o akan mendapat tambahan akhiran es jika subjeknya orang ketiga tunggal atau she, it. Oke, lanjut ke kalimat nominal. Let's go. Di kalimat nominal, rumus positif subject plus to be or is plus object. Kalimat negatif s plus to be not plus object, dan interrogatif to be plus subject plus object. Oke, langsung saja ke contohnya ya guys. Example, I am a teacher, I am not a teacher, am I a teacher? Oke, simple present udah selesai. Mari kita ke selanjutnya, present continuous.
Present continuous adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Nah, di bawah itu ada rumus present continuous, guys. Kalimat positif ada subject plus to be or is plus verb ing. Negatif subject plus to be not plus verb ing. Dan kalimat interrogatif to be plus subject plus verb ing. Example: I am reading, I am not reading, am I reading? Oke, simple present udah, present continuous udah. Nah, tinggal yang terakhir nih guys, present perfect. Let's go. Present perfect adalah suatu tense untuk menyatakan suatu kejadian atau situasi di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Oke, langsung saja. Ini di bawah ada rumus present perfect. Rumus positif ada subject plus have or has plus verb 3. Dan di kalimat negatif subject plus have or has not plus verb 3. Dan interrogatif have or has plus subject plus verb 3. Example: I have eaten a meatball. I have not eaten a meatball. Have I eaten a meatball? Beda dengan kalimat simple present dan present continuous. Di present perfect ini kata kerjanya pakai kata kerja ketiga ya guys. Oke. Seperti yang ada di contoh itu, kata kerja pertamanya itu eat diubah menjadi kata kerja yang ketiga jadi eaten. Okay, enough of my explanation about grammar. I hope you can understand. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.